mereka hidup setelah kaum 'Ad yang kita sudah bahas pada bulan lalu. Sejak dibinasakannya umat Nabi Nuh, tidak ada keturunan yang bertahan, melainkan hanya dari keturunan Nabi Nuh saja. Yang kita sudah jelaskan, dari anak Nabi Nuh 3 yang keturunannya bertahan. Yang pertama Sam bin Nuh, yang merupakan cikal bakal bangsa Arab. Kemudian Ham bin Nuh, yang merupakan cikal bakal bangsa kulit putih. Kemudian Yafith ibni Nuh, yang merupakan cikal bakal bangsa kulit hitam atau Habasyah, Ethiopia. Setelah kesyirikan berakhir dengan dibinasakannya umat-umat atau dibinasakannya umat Nabi Nuh, muncul kesyirikan kembali setelah beberapa ratus tahun, yaitu pada kaum Hud, kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad. Dan kita sudah bahas kisahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan yang Allah ceritakan tentang ucapan Hud alaihi salam kepada umatnya, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ingatlah wahai kaumku, yaitu kaum 'Ad, bahwasanya nikmat Allah sangat besar terhadap kalian. Di antaranya Allah jadikan kalian manusia-manusia yang memakmurkan bumi ini, setelah sebelumnya yang memakmurkannya adalah kaumnya Nabi Nuh. Kemudian terjadi apa yang terjadi pada kaum 'Ad. Diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Ada yang beriman, namun kebanyakannya tidak mau beriman. Mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diutus kepada mereka Hud berdakwah, dan mereka tidak memenuhi dakwah Nabi Hud. Setelah itu kesyirikan berakhir lagi. Lalu muncul setelah beberapa generasi setelah kaum 'Ad ini, yaitu kaum Tsamud, yang mana dari silsilah garis keturunannya mereka masih bertemu dengan kaum 'Ad pada Iram bin Sam bin Nuh. Karena kabilah Tsamud ini adalah kakek keempat dari Nabi, kakek kelima dari Nabi Saleh. Beliau adalah Saleh ibni Ubud, ibni Mashikh, ibni Ubaid, ibni Hajir, ibni Thamud, ibni Athir, ibni Iram, ibni Sam, ibni Nuh. Ini adalah silsilah garis keturunan dari kaum Tsamud, yang mana mereka bertemu dengan kaum 'Ad, yang dari situ terlahir Nabi Hud pada Iram bin Sam bin Nuh. Sehingga mereka ini disebut juga Al-'Ad Ats-Tsaniyah, kaum 'Ad yang kedua. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang siapakah 'Ad yang kedua ini. Baik, kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan kaum Tsamud ini? Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang sangat banyak. Di antaranya yang Allah ceritakan di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman menceritakan tentang ucapan Saleh kepada kaumnya, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Wahai umatku, bertakwalah kepada Allah yang telah memberikan kepada kalian banyak sekali nikmat yang kalian sendiri ketahui. Amaddakum bi an'amin wa banin. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kalian berupa hewan ternak, sehingga kaum Tsamud ini terkenal dengan peternakannya. Wa jannatin wa uyun. Kalian juga diberikan kebun-kebun yang sangat banyak, dan mereka juga terkenal dengan sahibu zara',
sebagai penghasil pertanian, dan yang paling unggul dari hasil pertanian mereka adalah kurma. Wa nakhlin tal'uha hadhim, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Dengan nikmat yang sangat banyak ini, sayang sekali mereka ketika bersyukur atau ingin menghilangkan rasa takut dari mereka, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Karena idealnya seorang ketika diberikan nikmat, secara otomatis, secara tabiat, dia harus menyerahkan rasa terima kasihnya ini kepada sesuatu. Ini tabiat manusia. Dan ketika ada rasa takut yang menimpa mereka, apakah itu bahaya, secara otomatis naluri manusia, mereka harus mengungkapkan rasa takut ini untuk berlindung kepada sesuatu dari apa yang ia takutkan. Ini fitrah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Pasti ketika dia mendapatkan nikmat, dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya. Dan ketika ia khawatir terhadap sesuatu, dia ingin mengungkapkan, meluapkan rasa takutnya ini kepada sesuatu juga. Ini fitrah, sehingga tidak ada satupun umat dalam perjalanan kehidupan manusia, melainkan mereka memiliki objek-objek yang mereka serahkan kepadanya rasa syukur atau rasa takut. Baik itu keyakinan yang mereka menyembah patung, atau ke animisme, dinamisme, dan lain-lain. Ini tabiat manusia. Mereka ingin menyerahkan sesuatu, rasa syukur terhadap nikmat yang mereka dapatkan, atau mereka ingin menghilangkan rasa takut dari apa yang mereka rasakan kepada sesuatu. Nah, sesuatu ini ketika tidak ada bimbingan Rasul, maka datang syaitan. Sehingga di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Aku menciptakan hamba-hambaku, kata Allah, semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Lalu mereka didatangi oleh syaitan, memalingkan mereka dari agama-agama mereka, dari agama mereka. Wa amarahum an yusyriku bi syai'an. Dan syaitan ini memerintahkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah tujuan diutusnya Rasul, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Sebagaimana yang disebutkan Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam manzuma Sulamil Wusul ila ilmil usul, wa akhadha al-ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari setiap manusia bahwasanya di alam arwah kita semua sudah mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ila akhiril ayat. Baik, maka mereka pun menyerahkan rasa syukur ini kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Dan ini adalah makna syirik. Jadi syirik itu bukan seorang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, bukan. Tapi syirik adalah ketika seorang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Husain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu Nabi bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Kam ta'budu minal ilah?" Wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau ibadahi? Lalu dia mengatakan, "Sittah atau sab'ah. Wahidun fis sama' wa sittatun fil ard." Ada 7. 1 di langit dan 6 di bumi. Lalu kata Rasulullah, kalau seandainya engkau sedang ditimpa musibah, kesusahan, kepada siapa engkau meminta untuk menghilangkan kesusahan ini? Lalu ia mengatakan, alladzi fis sama'. Aku mengetahui yang bisa menghilangkan kesusahan tersebut hanya yang berada di langit.
Lalu kata Rasulullah SAW, subhanallah, engkau mengetahui hanya dia yang bisa menghilangkan kesusahanmu. Lalu ketika engkau dalam keadaan senang, menyekutukan ia dengan selainnya. Ala ya Husain, lau aslamta la'allamtuka kalimatain. Wahai Husain, kalau seandainya engkau mau masuk Islam, aku akan ajarkan engkau 2 kalimat. Ketika itu beliau belum langsung masuk Islam, dan seperti itulah Islam. La ikraha fid din. Tidak pernah kita diperintah oleh Allah untuk memaksa manusia masuk ke dalam Islam. Allah berfirman kepada nabinya, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, di dalam surat Yunus. Apakah engkau memaksa manusia wahai Muhammad untuk mereka semua beriman? Tidak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Lalu beberapa hari berlalu, datang Husain, dia mengatakan sudah masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni kalimataini allataini wa'adtahuma. Wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam, maka mana janjimu mengajarkan kepadaku 2 kalimat. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. 2 kalimat tersebut ucapkanlah wahai Husain, Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk dan jagalah aku dari keburukan diriku sendiri. Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Baik, maka ini definisi kesyirikan. Tatkala seorang menyetarakan Allah dengan selainnya dalam peribadahan, ia menyetarakan Allah dengan selainnya. Dan definisi syirik ini, menyetarakan Allah dengan selainnya, Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, fakubukibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fihi yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika di dalam neraka, mereka menyesali perbuatan mereka. Lalu mereka mengatakan kepada yang dulu mereka ibadahi, objek-objek yang mereka ibadahi, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sungguh dahulu ketika kami hidup di muka bumi, kami benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa itu? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami menyetarakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ini definisi kesyirikan, taswiyatullahi bi ghairillah, yaitu menyetarakan Allah dengan selain Allah dalam semua hal. Dalam semua hal, ketika seorang menyetarakan Allah dengan selainnya, maka inilah kesyirikan. Itu yang terjadi pada kaum Tsamud. Dan seorang ketika terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tidak ada harapan lagi untuk dia bisa selamat di akhirat kelak. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, "Idz kullu dzanbin musyikul ghufrani illa ittikhadan niddi lirrahmani." Karena semua dosa itu pasti diampuni oleh Allah, kecuali seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dan dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan tersebut. Maka mereka terjatuh ke dalam kesyirikan sehingga mereka terancam siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, wa inni laghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Maka konsekuensi dari sifat-sifat Allah ini, yaitu Allah pasti mengutus Rasulnya kepada umat-umat yang mereka tersesat. Ini konsekuensi dari rahmat Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Tidaklah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan suatu kaum sampai Allah mengutus kepada kaum tersebut seorang rasul
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah membinasakan suatu kaum kecuali kaum tersebut telah memperlihatkan secara terang-terangan kezaliman di tengah-tengah mereka. Baik, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh, dakwah beliau yang paling utama adalah at-tauhid. Beliau juga salat. Beliau juga zakat. Iya, dalilnya di dalam Al-Qur'an, as-salatu qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. فصالح Allah berfirman wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ingatlah ketika kami utus kepada kaum Thamud seorang nabi yang bernama Saleh, yang mana nabi ini mengatakan kepada umatnya, kepada kaumnya, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makna menyekutukan yaitu menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Berlangsung terus dakwah beliau, dakwah dengan motivasi atau memperingatkan mereka tentang azab Allah, mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah. Wattaqullaha alladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun ila akhir ayat. Namun balasan kaumnya justru hanya mengolok-olok Nabi Saleh. Bahkan mereka mengatakan qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, sebenarnya engkau tidak butuh untuk memiliki kedudukan yang tertinggi di tengah-tengah kami dengan mengaku nabi, karena engkau ini adalah orang terhormat di tengah-tengah kami. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus rasulnya, Allah pilihkan dari rasul tersebut nasab terbaik dari kabilah atau dari umat yang diutus kepadanya. Ini sunnatullah, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari cerita tentang Heraklius yang bertanya kepada Abu Sufyan, qala kaifa nasabuhu fikum. Sebagaimana hadis ini yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Abu Sufyan. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik tentang nabi akhir zaman. Yang Heraklius dia adalah kaisar dari Romawi, tapi dia juga seorang pendeta. Kana yaqra'u fil kitab wa yanzuru fin nujum. Kata rawi dalam Sahih Bukhari, Heraklius ini orang yang masih memiliki sisa-sisa ilmu untuk melihat berita-berita di langit. Artinya dengan bintang dia bisa mengetahui beberapa hal. Karena memang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah masih mengizinkan mustariqus sam', yaitu jin-jin yang mereka mencuri berita dari langit. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dahulu sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk-duduk di langit untuk mendengarkan berita-berita di langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang siapa yang ingin mencuri berita tersebut, ia akan dilempari dengan api. Fasyahid, Heraklius ini orang yang masih mengetahui berita-berita langit dengan ilmu yang sampai kepadanya. Dan dia suatu malam bermimpi melihat ke bintang. Ketika bangun, beliau menemui batariqatih, penasehat-penasehatnya dalam kondisi enggak tenang jiwanya. Lalu ia mengatakan, Malikul Khitan qad kharaj. Malikul Khitan, yaitu nabi yang dikhitan, nabi akhir zaman, telah keluar. Faman yakhtatinu min hadhil ummah. Ketika itu Romawi menguasai sebagian bumi ini,
dan sebagian lainnya dikuasai oleh Persia. Maka siapa yang berkhitan dari umat ini? Lalu sebagian penasihatnya mengatakan la yakhtatinu illa al-yahud. Tidak ada yang berkhitan kecuali Yahud. Wala yahummannaka sya'nuhum wab'ath fi madayini mulkika yaqtulu kulla man fihi minal yahud. Gampang, karena Yahudi ketika itu sangat lemah. Utus saja di negeri-negeri kekuasaanmu untuk membunuh setiap Yahud. Kalau memang engkau takut akan keluar nabi yang dikhitan. Ila akhiri al-qissah, sampai akhir cerita. Asyahid, di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang yang mengaku nabi ini di tengah-tengah kalian? Lalu kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Abu Sufyan juga dari Quraisy. Jadi tidak mungkin dia mendustakan lalu mengatakan, meremehkan nasab Nabi SAW yang merupakan nasab dia juga. Lalu kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Dia adalah orang yang baik nasabnya, terbaik nasabnya di tengah-tengah kami. Baik, kita kembali kepada Saleh. Wahai Saleh, engkau ini adalah orang yang terhormat di tengah-tengah kami. Tidak perlu engkau untuk mengaku-ngaku nabi agar bisa mencapai kedudukan tertinggi di tengah kami. Apakah engkau ingin mencegah kami beribadah kepada apa yang diibadahi oleh nenek-nenek moyang kami? Ya, subhanallah. Akhirnya begitu terus dakwah Saleh, dan tidak ada yang beriman kecuali sangat sedikit sekali. Hingga suatu ketika disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, orang-orang yang menolak dakwah Nabi Saleh ini, yang mana mereka merupakan petinggi-petinggi kaum ketika itu. Mereka sedang duduk-duduk di suatu tempat yang di hadapan mereka ada batu yang sangat besar. Lalu tiba-tiba Nabi Saleh lewat. Mereka ingin mengolok-olok Nabi Saleh. Karena mereka ini ahli peternakan. Mereka menantang Nabi Saleh. Wahai Saleh, kalau memang engkau ini benar, fa'ati bi ayatin in kunta minas shadiqin. Tunjukkan bukti bahwasanya engkau benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang engkau sanggup, keluarkan dari batu ini, batu besar ini, naqatun usyara, seekor onta yang usyara. Usyara ini onta yang gemuk, yang baru saja melahirkan bayinya 10 bulan yang lalu. Susunya masih sangat banyak, sehingga mereka bisa memanfaatkannya. Nabi Saleh bertanya, kalau seandainya saya memenuhi permintaan kalian, apakah kalian akan beriman? Iya. Kata mereka, tentu saja, karena sesuatu yang mustahil. Idealnya an-naqah, onta betina itu terlahir dari onta. Tapi mereka menantang Nabi Saleh untuk mengeluarkan onta betina dan anaknya dari batu yang besar. Mustahil. Secara logika manusia itu terjadi. Tapi itulah mu'jizah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Akhirnya Nabi Saleh meminta diberi waktu. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah mengizinkan batu besar tersebut pecah dan keluar onta seperti yang mereka minta. Onta betina dengan susunya, dengan anaknya. Apakah mereka beriman? Lah, mereka juga tidak beriman. Sehingga jangan heran orang-orang yang menuntut, ayo dong kalian juga dong toleransi seperti ini seperti itu. Jangan cuma agama kalian yang benar gini begitu. Ayo ikuti kami, nanti seperti ini kami juga beriman nanti. Mustahil. Dan ini pernah terjadi pada Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pernah menantang Nabi SAW, kalau memang engkau benar diutus oleh Allah, coba belah bulan di atas.
Iya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertanya kepada mereka, kalau seandainya bulan benar-benar terbelah, apakah kalian akan beriman? Mereka mengatakan beriman, karena sesuatu yang mustahil bulan bisa terbelah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah, dan terbelahlah bulan tersebut hingga di atas Jabal Abi Qubais, salah satu gunung atau bukit yang besar di Mekah, terlihat di tengah-tengah gunung dua bulan tersebut, gunung Jabal Abi Qubais itu berada di antara dua bulan. Orang-orang Quraisy menyaksikan dengan mata-mata mereka. Pertanyaannya, apakah mereka beriman? Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, apabila mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat, satu ucapan mereka, ini sihir. Gampang saja mereka menolaknya. Muhammad alaihi salatu wassalam telah memperlihatkan kepada kita sihirnya sehingga dia bisa membelah bulan. Sangat ringan mereka mengucapkan hal tersebut, padahal mereka sudah berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Baik. Kaum Tsamud terus berada di dalam kesyirikan dan kekufuran mereka. Dan Nabi Saleh terus berdakwah mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika onta tadi sudah keluar bersama anaknya, Nabi Saleh mengatakan, "Wadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim." Biarkan, kalau kalian tidak mau beriman, itu urusan kalian. Tapi biarkan onta Allah ini berjalan di muka bumi, jangan ada yang mengganggunya, biarkan dia makan. Laha syirbun walakum syirbu yaumi ma'lum. Orang-orang Tsamud memiliki satu sumur utama. Nabi Saleh membuat perjanjian dengan mereka, kalian harus memberikan satu hari untuk onta ini minum, kalian tidak boleh ikut minum, dan hari setelahnya kalian boleh minum dari sumur tersebut dan boleh mengambil dari susu onta tadi. Itu berlangsung. Ada yang menyebutkan sekian tahun. Lalu tiba-tiba orang kafir, orang musyrik, mereka mengetahui hal itu datang dari sisi Allah. Mereka meyakininya hal itu datang dari sisi Allah. Tapi karena kesombongan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka menghormati hal tersebut. Mereka tidak sekali-sekali tidak pernah berani menyentuh onta tersebut. Karena mereka takut akan terjadi sesuatu seperti yang diancamkan oleh Saleh alaihi salam. Berlangsung hingga akhirnya suatu ketika ada seorang yang bernama Misra'. Dia ingin mengkhitbah seorang wanita yang paling cantik di negeri yang namanya Al-Hijr. Jadi Tsamud ini menempati sebuah kota yang bernama Al-Hijr, yang berada sekitar 380 kilo dari kota Madinah menuju ke Tabuk. Al-Hijr. Sehingga kaum Tsamud ini disebut juga dengan Ashabul Hijr. Ada satu surah di dalam Al-Quran bercerita tentang ini, namanya surah Al-Hijr. Nah, Al-Hijr di sini yang dimaksud adalah negeri tempat tinggalnya kaum Tsamud. Allah berfirman, "Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin." Orang-orang penduduk negeri Hijr telah mendustakan Rasul mereka, padahal kami telah berikan kepada mereka bukti mukjizat, namun mereka mengingkarinya. Padahal mereka ini di antara nikmat yang Allah ingatkan adalah mereka di antara pemahat-pemahat gunung, pemahat-pemahat batu yang kemudian dijadikan sebagai rumah. Warisan dari nenek moyang mereka, yaitu kaum Ad. Kaum Ad adalah pemahat batu menjadi rumah. Baik. Mereka
tidak berani menyentuh onta Nabi Saleh ini. Hingga akhirnya Misra, seorang laki-laki ingin menikahi wanita tercantik di negeri Hijr. Tapi subhanallah, ternyata wanita ini mempersyaratkan maharnya untuk membunuh onta Nabi Saleh. Ini maharnya anti mainstream. Allahul musta'an. Sebagian ahli tafsir, disebutkan Ibnu Katsir, juga ada seorang laki-laki yang bernama Quddar ibni Salif mendatangi seorang wanita tua yang memiliki 4 anak perempuan, semuanya cantik. Dan ini bangsa Arab. Ini bangsa Arab, karena kaum Saleh ini bangsa Arab, sebagaimana kaum Nabi Hud juga bangsa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan dalam hadits Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, Anbiya'ul Arab arba'ah, Nabi dari bangsa Arab itu hanya ada 4. Ya. Siapa yang masih ingat? Hud, Saleh, Syuaib, yang terakhir wa nabiyyuka ya Aba Dzar, dan nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 nabi dari bangsa Arab. Akhirnya si Quddar ibn Salif mendatangi sang ajus tadi, ibu tadi, untuk meminang salah satu anaknya. Tapi karena kekufuran ini sangat benci dengan Nabi Saleh, sang ibu ini. Dia mengatakan, kalau seandainya engkau berhasil membunuh onta Nabi Saleh, aku akan persilahkan engkau untuk memilih yang paling cantik dari anak-anakku. Maharnya adalah membunuh onta Nabi Saleh. Berdua ini, yaitu Misra dengan Quddar ibni Salif, sepakat, ayo kita bunuh saja ontanya Nabi Saleh. Tapi mereka ini tidak mau berjalan hanya berdua saja. Mereka pun membuat sebuah provokasi, hingga akhirnya berhasil mengumpulkan 7 orang lagi, dan jumlah mereka menjadi 9. Wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Hingga akhirnya si Misra mengambil anak panahnya, memanah sang onta ini mengenai lututnya. Ia pun terjatuh, sang onta. Lalu Quddar ibn Salif segera mengambil pedangnya dan menahar. Jadi kalau menyembelih onta itu dinahar antara tulang dada dengan leher. Dinahar, sang onta pun terjatuh. Anaknya yang melihat induknya sudah terjatuh berlari di gunung dan dikejar hingga akhirnya pun dibunuh. Allah berfirman, Kadzabat Tsamud bi taghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Perhatikan di sini, pada peristiwa pembunuhan Allah nisbatkan fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka telah mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih ontanya. Di sini dengan sighatul jama', pakai mereka. Fa'aqaruha wa aqaruha. Walaupun yang membunuhnya sebenarnya cuma satu, yaitu Quddar ibni Salif yang langsung membunuhnya. Tapi ternyata kenapa Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams ini yang membunuh adalah banyak orang, jamaah. Ternyata ada cerita di balik itu. Karena kalau kita lihat di surat Al-Qamar, Allah menyebutkan fanada sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka pun memanggil sahabat mereka, ia pun mendatangi dan menyembelih onta tersebut. Hanya satu pembunuhnya, yaitu Quddar ibni Salif. Ternyata Quddar ibni Salif ini, selain 7 orang yang ia provokasi tadi sehingga mereka menjadi 9 orang, mereka pun mendatangi semua kaum Tsamud untuk meminta ridha menyembelih
sang onta. Kenapa mereka ridha? Karena dengan adanya onta ini mereka terhalangi setiap 2 hari 1 hari untuk minum dari air sumur mereka. Ketika ada tawaran untuk membunuh, hanya meminta ridha saja. Bahkan disebutkan si Quddar ini mendatangi tidak laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya dimintai ridha, sehingga menjadi ijma' ahli Tsamud untuk membunuh onta Nabi Saleh. Makanya Allah sebutkan fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh dan membunuh, menyembelih sang onta. Ketika sampai berita onta ini sudah dibunuh, Nabi Saleh pun mengatakan faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Kalau kalian sudah membunuhnya, dan aku sudah janjikan dulu di awal, wala tamassuha bisu fayakhudzakum adzabun alim. Jangan kalian berbuat kesalahan terhadap onta ini, niscaya kalian akan didatangi oleh azab yang pedih. Kalian tidak mengindahkannya, faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Kalau begitu, tunggu 3 hari. Silakan kalian bersenang-senang selama 3 hari ini. Ini disebut dengan waktu nadhrah, waktu penangguhan. Pada pembunuhan tersebut terjadi hari Rabu. Waktu penangguhan yang pertama adalah hari Kamis. Ketika hari Kamis, wajah mereka disebutkan asfar, begitu takutnya menjadi kuning. Pada hari kedua, hari Jumat, wajah mereka menjadi ahmar, memerah. Begitu sampai waktu sore, mereka mengatakan telah berlalu hari pertama. Pada hari kedua masuk waktu sore, mereka mengatakan telah berlalu hari kedua. Ketika hari ketiga, mereka begitu takut, wajah mereka menjadi hitam, pucat, karena rasa takut yang begitu dahsyat. Karena ini hari penangguhan terakhir. Ketika masuk waktu sore, mengatakan madha al-yaumuz tsalits, telah berlalu hari ketiga. Begitu masuk hari keempat, datang satu suara yang sangat kencang dari langit, hingga akhirnya fa asbahu fi diyarihim jathimin. Langsung habis tubuh-tubuh mereka di rumah-rumah mereka menjadi jasad tanpa ruh. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan bukti akan kenabian Nabi Saleh yang sangat jelas. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun orang-orang Tsamud, kami telah berikan hidayah kepada mereka. Apalagi coba yang kurang? Sehingga kata Nabi SAW, la tas'alu ayah. Jangan pernah kalian memintaku untuk memperlihatkan kepada kalian suatu mukjizat. Karena kalau sudah datang mukjizat, kalian tidak beriman, kalian akan disiksa. Seperti permintaan Hawariyun kepada Isa bin Maryam di akhir surat Al-Maidah. Wa idh qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Tatkala orang-orang Hawariyun, murid-murid Isa, berkata kepada Isa bin Maryam, apakah Rabbmu mampu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Apa kata Isa bin Maryam? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Jangan minta yang seperti ini. Bertakwalah kepada Allah kalau kalian ini benar-benar beriman. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Wahai Isa, kami lapar dan kami ingin hati kami tenang, benar-benar percaya bahwasanya tidak ada keraguan lagi engkau ini adalah berjalan di atas jalan yang benar. Akhirnya Isa bin Maryam berdoa, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana ayatan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya Isa meminta dan Allah berfirman, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Aku turunkan sekarang, kata Allah, tapi awas, siapa saja yang telah melihat bukti ini dan setelahnya dia kafir, aku akan menyiksa dia dengan siksaan. Tidak pernah aku menyiksa manusia satupun di muka bumi ini dengan siksaan tersebut.
Karena berbeda orang yang sudah datang hidayah dan bukti kepadanya tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran seorang nabi, lalu dia kufur, dengan orang yang sama sekali tidak mengetahuinya. Ini berhati-hati. Allah berfirman tentang kaum Tsamud, wa ataina tsamudan naqata mubsiratan fadzalamu biha, dan kami telah berikan kepada kaum Tsamud ini bukti mubsirah. Mubsirah itu dari absara yubsiru, artinya melihat dengan terang. Sangat terang mereka melihat bukti kebenaran Nabi Saleh. Batu mengeluarkan onta, mustahil. Tapi dengan demikian fa'abadz zalimuna illa kufura. Orang-orang zalim, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Orang-orang yang telah tetap bagi mereka dari Rabbmu sesat, mereka tidak akan pernah beriman walaupun telah datang kepada mereka seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati ketika hidayah itu sudah datang, segera sambut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Allah sudah datangkan hidayah kepada kita, baik itu dari ucapan yang pernah kita dengar, ayat Al-Quran yang pernah kita baca, atau mungkin postingan yang kita lihat di YouTube ataupun semisalnya, yang itu mengantarkan kita kepada secercah hidayah dari Allah. Maka segera istiqamah, segera pegang hidayah tersebut, karena jangan sampai kita menjadi seperti kaum Tsamud. Kata Allah, wa amma Tsamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, kami telah berikan hidayah untuk mereka. Apa maksudnya hidayah di sini? Hidayatul irsyad wal ilm. Hidayah berupa ilmu, telah datang kepada mereka ilmu dengan datangnya Saleh alaihi salam, dan bukti berupa onta yang keluar dari batu besar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Namun mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berfirman, wa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. Berkata ahli tafsir seperti Qatadah dan selainnya, at-taghiyah as-sayhah. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara yang sangat keras dari langit, dan semuanya binasa. Di hari mereka dibinasakan pada hari Ahad, jasad-jasad mereka menjadi jasad tanpa ruh. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini cerita singkat dari perjalanan Nabi Saleh dengan kaumnya Tsamud, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah ingin perlihatkan sunnatullah, seperti apa ketetapan Allah di muka bumi ini, bahwasanya tidak ada seorang rasul pun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing mereka, dan Allah akan berikan kekuatan kepada mereka untuk menunjukkan bukti bahwasanya mereka datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang satu umat pun melainkan Allah telah utus kepada mereka seorang rasul. Dakwanya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi yang namanya taghut. Perhatikan di sini perjalanan antara dibinasakannya kaum Ad dengan kesyirikan yang terjadi pada kaum Tsamud itu tidak lama. Perjalanannya tidak lama, menunjukkan kesyirikan itu sangat gampang tersebar. Sangat gampang tersebar, sehingga hendaknya kita harus takut terhadap diri kita. Jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan pernah merasa aman dengan kesyirikan. Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, dia yang menghancurkan patung sampai dibakar dan selamat. Berhijrah meninggalkan Kufah menuju ke Syam, tujuannya untuk menyelamatkan agamanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Ibrahim? Allah berfirman menceritakan tentang ucapan Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tatkala Ibrahim
mengatakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ini Ibrahim alaihissalam. Beliau menghancurkan patung. Beliau masih takut terhadap diri dan keturunannya jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita yang baru mengenal tentang mana tauhid, mana syirik, seumur jagung? Kita sudah malas-malasan untuk belajar. Di zaman Nabi SAW dalam hadits Hudzaifah, ada seorang memakai alwahin, gelang dari watar atau gelang dari sufur, ada dari tali dari benang. Lalu Nabi SAW bertanya, ma hadhihi? Qala min alwahina. Ditanya, apa yang kau pakai ini? Kata dia, alwahina, sesuatu yang aku pakai untuk meringankan demam. Benang meringankan demam. Ini tidak ada hubungan sebab akibat, sehingga ini disebut syirik asghar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini namanya syirik asghar. Kata Nabi SAW, inzi'ha fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan gelang tadi masih ada di tanganmu, engkau tidak akan pernah selamat selamanya. Perhatikan, ini di zaman Nabi, yang mengenakannya adalah sahabat, tapi masih terjadi kesyirikan yang tidak diketahui oleh sahabat tersebut. Hal ini tentunya harus memberikan motivasi kepada kita untuk lebih belajar tentang tauhid. Kesyirikan itu terlalu gampang terjadi. Maka hendaknya kita protek diri kita dan keluarga kita dengan mempelajari agama kita, mengenal apa itu kesyirikan sehingga kita menjauhinya, dan mengetahui apa itu tauhid sehingga kita istiqamah berjalan di atasnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ashabul Hijr, yaitu kaum Thamud, adalah mereka yang bertempat tinggal di pertengahan antara kota Madinah dan Tabuk, yang kita sudah sebutkan. Sebagian ulama menyebutkan 380 km dari Hijaz. Nabi SAW ketika perang Tabuk, beliau pernah melewati Al-Hijr ini, suatu daerah yang bernama Al-Hijr, yang mana daerah ini adalah mantiqah jabaliyah, adalah daerah pegunungan. Ketika Nabi SAW melewati tempat kaum Thamud ini, beliau bersegera ingin cepat-cepat melewati daerah tersebut. Sebagian sahabat turun memasuki tempat-tempat rumah-rumah mereka dan memasuki sumur yang menjadi tempat minum onta Nabi Saleh. Lalu Nabi SAW segera memanggil mereka, dan beliau mengatakan, kalau kalian masuk, fadkhulu wa antum bakun, masuklah dalam keadaan kalian menangis. Artinya mengambil ibrah. Ini bukan tempat hiburan, tapi ini adalah sebuah kengerian. Umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau takut, fa inni akhafu ayyusibakum ma asabahum. Kata beliau kepada sahabat-sahabatnya, saya khawatir kalian akan ditimpa apa yang menimpa mereka. Karena yang namanya dosa ini, yang namanya dosa, kemaksiatan,
dampaknya dirasakan oleh orang yang ikut berdosa atau tidak berdosa. Idzim ba'atsa ashqaha. Allah sebutkan tentang kaum Tsamud, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah membinasakan mereka, meratakan mereka, padahal kan yang membunuh cuma satu, Quddar ibni Salif. Yang membantunya 9. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Tapi kenapa dibinasakan secara keseluruhan? Tidak ada yang Allah selamatkan kecuali kaumnya, kecuali yang beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Ada di antara mereka seperti cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Suatu ketika ada satu pasukan ingin menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida'a minal ard, sampai ketika mereka tiba di suatu tempat mendekati Mekah yang bernama Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya diratakan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wa fihim aswaquhum anahlik wa fina salihun. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin suatu daerah itu dibinasakan semua, padahal di situ ada penduduk lokal, ada pedagang yang tidak tahu menahu tentang niat dari pasukan yang datang ingin menyerang Ka'bah tadi. Apakah dibinasakan semua? Kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan diratakan semuanya, kemudian mereka dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. Anahliku fina salihun, apakah kita ini akan dibinasakan, diratakan azab itu kepada seluruhnya tanpa pandang bulu, sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Kata Rasulullah, na'am, idza kathural khabath. Iya, semuanya akan dibinasakan jika kemaksiatan itu sudah diperlihatkan secara terang-terangan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Makanya di antara yang harus kita khawatirkan, dan ini menjadi al-khairiyah li hadhil ummah, kebaikan umat ini, tatkala masih ada orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Orang-orang yang masih memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Karena dosa ini, kalau kita hanya menganggap sudahlah dia yang berdosa, dia yang nanggung akibatnya. Benar, akibat dosanya dia yang tanggung, akibat di akhirat dia yang tanggung. Tapi di dunia semuanya diratakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, wattaqu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian, takutlah kalian kepada fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang pelaku dosa di antara kalian, tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Iya, ini terjadi. Nasallahu alaihi. Maka kita harus banyak-banyak mempelajari sejarah untuk mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkhulu antum bakun idzan in lam takunu tabkuna fatabakau. Kalau kalian tidak sanggup masuk dengan dalam keadaan menangis, maka berusahalah untuk bisa menangis. Ya. Dan di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kaum Tsamud yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, ucapan beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ammar bin Yasir, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukuma bi ashqal awwalina wal akhirin. Wahai Ali dan Ammar, maukah kalian aku ceritakan, aku beritahukan tentang orang yang paling binasa? Awwalin, yaitu umat yang telah dahulu, dan umat belakangan. Kata Ali, tentu. Kata Rasulullah, ada dua orang yang paling binasa. Ashqal awwalin Uhaimiru Tsamud. Manusia yang paling binasa yang pertama adalah yang membunuh, yang menyembelih onta Nabi Saleh alaihi salam, yaitu Quddar ibn Salif. Wa ashqal akharin,
Dan manusia akhir zaman yang paling binasa, man yadribuka ya Ali, orang yang membunuhmu wahai Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim al-Muradi. Subhanallahil azim. Seorang yang muslim. Para ulama khilaf apakah khawarij ini mereka kafir sebagaimana sabda Nabi SAW, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, ataukah mereka tidak kafir seperti ucapan Ali, hum minal kufri farru. Mereka ini justru berlari dari kekufuran. Orang-orang khawarij, artinya mereka berpikiran ekstrim karena berusaha untuk lari dari kesyirikan, tapi dengan pemahaman mereka sendiri. Fasyahid, Abdurrahman bin Muljim ini dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika keluar untuk salat subuh. Dan ada yang ini subhanallahil azim, perhatikan pembunuh Ali ini secara nas dalam riwayat Imam Ahmad dari Ammar bin Yasir bahwasanya dia orang yang celaka. Tapi ketika seseorang sudah memiliki pemikiran sesat, walaupun jelas-jelas yang ia dukung adalah kesalahan, dia tidak akan bisa keluar dari kesesatan tersebut. Ada seorang rawi, juga ada periwayatannya di dalam Sahih Bukhari dalam dua riwayat, yang bernama Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan ini ketika mendengar Abdurrahman ibn Muljim telah membunuh Ali bin Abi Thalib, dia mengucapkan bait-bait syair memuji Abdurrahman bin Muljim al-Muradi. Dia mengatakan, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha 'inda dzil 'arsy ridwana wa inni la ahsibuhu al-yawma awfal bariyati 'inda Allah mizana nas'alullah salam wal afiyah na'udzu billahi minadh dhalalah. Dia mengatakan, duhai tikaman pedang dari orang yang melakukan, tidaklah dia melakukannya melainkan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sangat yakin bahwasanya dia adalah manusia yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Abdurrahman bin Muljim yang kata Rasulullah SAW, wa ashqal akharin man yadribuka ya Ali. Orang yang paling binasa adalah yang membunuhmu wahai Ali. Tapi dipuji. Lihat bagaimana pemikiran sesat ketika sudah mendarah daging di dalam diri seseorang. Maka belajar. Belajar dan belajar. Hidayah itu harus kita jemput. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita yang Allah wajibkan pada dirinya sendiri yang namanya hidayatul irsyad wal bayan wal ilm. Hidayah yang berupa penjelasan tentang ilmu. Ini pasti Allah sampaikan kepada kita. Inna alaina lal huda. Kami wajibkan pada diri kami, kata Allah, untuk menjelaskan al-huda. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum sampai Allah jelaskan kepada mereka. Allah tidak pernah menyesatkan suatu kaum sampai Allah jelaskan kepada mereka tentang hidayah, yaitu berupa pengetahuan, ilmu. Seperti misalnya kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat, mana yang ketaatan, mana yang halal, mana yang haram. Tapi apakah kita bisa hanya mengambil yang halal saja kemudian menjauhi yang haram? Nah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang kedua yang bernama hidayatut taufiq. Jadi wal amal, hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan, atau hidayatul ilm, hidayah yang berupa ilmu. Yang kedua hidayatul taufiqi wal amal, hidayah berupa taufik dari Allah dan amal. Artinya terkadang kita sudah mengetahui sesuatu, kenapa kita tidak bisa amalkan? Maka di situ sudah sampai kepada kita hidayatul al-ilm, tapi belum sampai kepada kita hidayat al-amal, hidayah untuk mengamalkannya. Dan hidayah itu harus diminta. Seorang tidak bisa, ya sudahlah kalau Allah berikan saya hidayah, pasti Allah berikan. Tidak. Hidayah itu harus diminta dan kita berusaha mencarinya. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut,
paling terakhir, sebelah kiri di tengah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, yang bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuannya, niscaya Allah akan beri hidayah kepada mereka. Dan Allah berfirman di dalam hadits qudsi dalam Sahih Muslim dari sahabat Jundub bin Junada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, semua kalian terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sesat, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah tersebut kepada kalian. Perhatikan di sini Allah jelaskan, mintalah hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka berhati-hati, kita harus menjaga diri kita, memprotek keluarga kita, anak-anak kita dari yang namanya pemikiran ekstrim radikal. Karena subhanallahil azim, pemikiran-pemikiran teroris itu terpicu dari hal-hal terkadang kecil. Al-Khawarij bid'ah, ini bid'ah namanya, pemikiran baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya, mengkafirkan kaum muslimin. Ini pengkafiran kaum muslimin, bahkan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, ini tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ini bid'ah namanya. Apakah bid'ah ini mereka langsung main mengkafirkan setiap muslim? Tidak, ini bertahap. Disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ketika beliau hendak sholat, beliau diantara adabnya mendatangi Ibnu Mas'ud. Ketika itu beliau pergi menemui suatu kaum di suatu masjid, di suatu majelis. Mereka melakukan zikir jama'i yang dipimpin oleh seseorang dengan mengeraskan suaranya. Ketika pemimpinnya yang mengatakan kabbiru mi'ah, ayo bertakbir 100 kali, mereka pun bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan seterusnya. Hallilu mi'ah, ayo ucapkan la ilaha illallah 100 kali, mereka pun la ilaha illallah sampai 100 kali. Dikomandani oleh satu orang. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari tidak berani langsung memvonis ini sesat. Kenapa? Karena yang dibaca adalah takbir, tahlil. Siapa yang berani menyalahkan ucapan takbir dan tahlil? Maka ini butuh ulama. Dan Ibnu Mas'ud terkenal di antara ulama para sahabat. Beliau pun di antara bentuk adab mendatangi Ibnu Mas'ud ketika itu Nabi SAW sudah meninggal. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Lalakai dalam I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ibnu Mas'ud pun datang bersama Abu Musa Al-Asy'ari ke tempat tersebut. Mereka mengetahui siapa Ibnu Mas'ud, sahabat terkenal. Tidak mungkin mereka mendebat Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud sudah bersahabat dengan Rasulullah, mereka belum masuk Islam, mereka belum lahir. Akhirnya ketika datang, "Ma taf'alun?" Kata Ibnu Mas'ud, "Apa yang kalian lakukan?" Qalu ya Ibnu Mas'ud, qala ya sahib Rasulullah, nadhkurullah, nukabbiru wa nuhallilu. Wahai sahabat Rasulullah, kami bertakbir kepada Allah, kami bertasbih. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata orang-orang tadi, ma aradna illa al-khair. Kami tidak menginginkan dari apa yang kami lakukan ini, zikir, takbir, melainkan kebaikan, wahai Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khair la yusibuh. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dengan cara yang salah, sehingga kebaikan tersebut tidak bisa ia dapatkan. Kalau kalian menghitung dosa-dosa kalian, saya jamin tidak akan pernah kekurangan pahala untuk kalian daripada kalian membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ya ummat Muhammad, ma asra' halakatakum. Hadhihi thiyab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tubla wa lam tafna wa aliyatu lam tubla. Ini baju Rasulullah belum usang. Bejana-bejana yang beliau pakai ketika hidup untuk makan dan minum masih utuh. Tapi betapa cepat kebinasaan kalian. Artinya begitu cepat kalian mengubah syariat Rasulullah SAW dengan menambah-nambah yang tidak pernah dilakukan oleh beliau dalam perkara ibadah. Kata beliau, ma asra'
halakatakum, betapa cepat kebinasaan kalian. Kata rawi, dan orang-orang yang melakukan zikir jama'i tersebut, merekalah yang keluar ketika Yaumun Nahrawan, ketika pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib, hingga Ali bin Abi Thalib meninggal, terbunuh. Jadi ini jangan main-main. Ya, kita harus memprotek diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang di luar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun itu, karena yang namanya bid'ah besar tidak langsung menjadi besar, sebagaimana api yang membara tidak langsung menjadi api yang membara, dimulai dari satu titik api kecil, kemudian membesar dan menjadi api yang bisa membakar dan mencelakakan. Fanasallahu alaihi wasallam. Ini berhubungan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashqal awwalina wal akhirin, manusia yang paling binasa pada umat terdahulu dan umat akhir zaman. Yang pertama adalah Uhaimir Thamud yang membunuh onta Nabi Saleh, dan yang kedua adalah man yadribuka ya Ali, yang membunuhmu wahai Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Maka mari kita banyak belajar dari sejarah, karena yang namanya sejarah ini terus berulang, karena manusia itu sudah berjalan pada sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kalian tidak akan pernah mendapati sedikit pun dari sunnatullah yang berubah di alam semesta ini. Sehingga sejarah berulang itu pasti, karena itu sunnatullah. Bahkan Nabi SAW, beliau ketika disiksa berdarah kepala beliau, gigi beliau patah, apa kata Allah? Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wahai Muhammad, sudah diutus rasul sebelum engkau, mereka disiksa, mereka didustakan, diolok-olok. Apakah itu tidak akan berlaku kepada engkau? Tidak. Wala tabdila li kalimatillah. Engkau hanya seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang telah berlalu. Berlaku kepadamu apa yang berlaku kepada mereka. Lalu kita manusia biasa mengatakan kita istimewa? Lah. Sejarah itu terus berulang. Maka manusia yang cerdas adalah mereka yang mempelajari sejarah yang telah berlalu, kemudian mereka mengambil hikmah dan pelajaran kesalahan apa yang dahulu mereka jatuh kepadanya sehingga mereka binasa, dan di situ kita mengambil pelajaran sehingga kita bisa istiqamah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dan kekeliruan dari saya dan syaitan, wa astaghfirullah li walakum. Mohon maaf kita nggak buka tanya jawab karena waktunya sudah melewati. Semoga kita bisa berjumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.